dan kaitan dengan penilaian angka kredit. Karena sekarang sudah tidak menggunakan dupak lagi, tentunya kita sudah harus beralih kepada pola penilaian angka kredit yang menggunakan satuan kinerja pegawai, di mana angka kredit jabatan fungsional bidang kesehatan sudah harus ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja untuk penilaian kinerja yang dilaksanakan mulai tahun 2023. Karena memang penilaian secara PAK sudah mulai berakhir di tahun 2023, semuanya sudah menggunakan SKP, Satuan Kinerja Pegawai, yang tentunya harus dikonversikan menjadi satu predikat kinerja. Yang kedua, hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian pejabat penilai kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pejabat fungsional melalui evaluasi secara periodik dan tahunan, sehingga mendapat predikat kinerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian keempat, dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, jadi di dalam masa pemangku jabatan tersebut menempuh pendidikan lagi, dia mendapat tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk satu kali penilaian. Hanya satu kali penilaian sepanjang ijazah tersebut belum digunakan untuk kenaikan pangkat atau tambahan angka kredit sebelumnya dengan angka kredit, karena memang sekarang sudah berbasis SKP. Ya, lanjut. Dan di sini ada peran dalam hal pejabat penilai kinerja atau atasan langsung, karena penilaian dupak sudah tidak ada lagi, maka SKP inilah yang menjadi dasar untuk penilaian konversi dari angka kredit. Ada dialog kinerja, ini juga harus dilakukan, kemudian bagaimana mendistribusikan pekerjaan, jadi membagi tugas sesuai dengan pembagian kinerja dari unit kerja yang disinergiskan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensinya. Kemudian ada review dalam menilaikan kinerja. Kemudian langkah berikutnya adalah mengkonversikan predikat kinerja menjadi angka kredit. Jadi kalau yang sifatnya tahunan, persentase predikat kinerja yang diperoleh dikali dengan koefisien angka kredit tahunan. Itu sudah ada rumusnya. Kalau yang sifatnya periodik, misalnya dinilai per triwulan, maka penilaiannya adalah jumlah bulan periode penilaian dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase predikat kinerja dikali dengan koefisien angka kredit tahunan. Ini yang sifatnya mengkonversi. Baru kemudian menetapkan angka kredit ke dalam bentuk PAK atau penilaian angka kredit apabila pejabat fungsional memenuhi angka kredit kumulatif tersebut sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan penilaian angka kredit tersebut oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Ini karena prosedurnya sekarang sudah menggunakan SKP dalam penilaian dan juga dalam konversi angka kredit. Ya, lanjut. Dan ini konversi yang tadi kami sampaikan karena sekarang sudah berbasis SKP. Jadi seorang pejabat fungsional dalam pengelolaan kinerjanya di awal tahun harus membuat rencana kinerja tahunan. Kemudian nanti ada penilaian atasan atau pejabat penilai, baik itu tahunan maupun periodik.
dan harus dilakukan konversi atas nilai SKP tersebut untuk ditetapkannya angka kredit tahunan. Karena dalam pengelolaan kinerja ini ada basis dalam pemenuhan ekspektasi kinerja, yaitu dari perencanaan kinerja seperti apa, kemudian dilakukan pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, evaluasi kinerja pejabat fungsional, dan tentunya ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nanti predikat kinerja seorang pejabat fungsional itu harus dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik. Jadi predikat yang dimaksud sini kalau dapat nilai dari pimpinan sangat baik berarti nilainya 150%, baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Namun ada pengecualian apabila seorang pejabat fungsional memiliki ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, maka akan ditambahkan angka kredit sebesar 25%. Seperti tadi disampaikan di slide sebelumnya. Ini gambarannya. Ya, lanjut. Dan ini yang perlu kami sampaikan juga untuk angka kredit, kebutuhan untuk kenaikan pangkat atau jabatan sesuai hasil konversi. Jadi setelah dikonversi dari predikat-predikat kinerja untuk kategori keahlian, untuk ahli utama dengan pangkat 4D sampai 4E, itu angka kumulatifnya untuk kenaikan pangkat itu 200. Tapi jenjangnya sudah tidak ada karena sudah pasti paling tinggi. Kemudian ahli madya dari pangkat 4A, 4B sampai 4C itu untuk angka kumulatif kenaikan pangkatnya 150, untuk jenjangnya harus terkumpul 450. Kemudian untuk ahli muda, untuk keahlian dari 3C, 3D, angka kumulatif kenaikan pangkatnya 100, kenaikan jenjangnya 200. Dan ahli pertama untuk yang 3A, 3B, untuk kumulatif kenaikan pangkatnya itu 50 dan jenjangnya 100. Ini pada kategori keahlian. Sementara untuk keterampilan, untuk jenjang penyelia dengan pangkat 3C sampai 3D, angka kumulatif kenaikan pangkatnya 100. Kemudian mahir dengan pangkat 3A, 3B, angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya 50, jenjangnya 100. Terampil dengan pangkat 2B, 2C, 2D, untuk angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya 20 dan kenaikan jenjangnya 60. Itu harus dikumpulkan, dan sementara untuk pemula dengan pangkat 2A ini hanya disiapkan untuk kenaikan pangkatnya 15 dan jenjangnya juga 15. Jadi di sinilah untuk jenjang terkait dengan jabatan fungsional bidang kesehatan yang harus diperhatikan angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat jabatannya setelah dikonversikan dari SKP menjadi angka kredit. Ya, lanjut. Dan berikut kami sampaikan simulasi penilaian angka kredit yang berbasis kinerja. Jadi sebenarnya sudah bisa diterapkan oleh Bapak Ibu pengelola jabatan fungsional di instansi masing-masing. Apakah itu rencananya nanti dibuat per tahun, nanti rencana kinerja tahunan ini dari hasil penilaian atasan atau pejabat penilai dikonversikan, tadi seperti sudah disampaikan di slide sebelumnya, konversi-konversi ini yang sudah ditayangkan juga di sini, sampai nanti diterbitkannya atau ditetapkannya angka kredit tahunan. Jadi kalau simulasi ini contoh tahunan untuk seorang yang memiliki keahlian, misalnya di ahli muda, dia koefisien per tahunnya sudah ada di 25 dan mendapat predikat dari
penilai atasan langsung itu predikat nilainya baik atau 100%. Jadi dia sudah mendapat poin nilainya 25. Itu koefisien per tahunnya dia mendapat nilai 25. Dari sana sudah kelihatan ya Bapak Ibu sebenarnya kalau pengelola sudah bisa melakukan exercise seperti ini. Demikian juga untuk keterampilan. Kalau pada jenjang terampil dengan predikat kinerja baik dari tim penilai atau atasan langsung, maka sudah mendapat koefisien per tahunnya adalah 5. Ini yang mendapat atau menjadi basis untuk simulasi penilaian angka kredit yang berbasis predikat kinerja. Jadi nilai kumulatif kenaikan pangkat yang dapat dicapai dapat diproyeksikan dari jumlah nilai capaian hasil konversi atas evaluasi kinerja setiap tahunnya. Dan ini nilai-nilainya kalau dilihat di sini, misalnya untuk jenjang ahli muda tadi sudah disampaikan pada saat simulasi, ternyata dengan predikat kinerja baik 100%, itu koefisien angka kredit tahunannya 25, maka angka kredit kumulatif minimal kenaikan untuk kalau pangkatnya harus 100, kemudian untuk jenjangnya juga harus mendapat nilai 200. Nah, ini yang harus diperoleh dari kontrak kinerja yang disiapkan dalam SKP itu sendiri. Lanjut.